Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 5, kelas 11 IPA 4 dari SMA Negeri 12 Kota Tangerang ingin mempresentasikan tentang salah satu materi yang ada di Mapel Bahasa Indonesia, yaitu teks eksplanasi yang ditugaskan oleh Ibu Raden Latifah Hasan. Sebelum kita masuk ke presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Emmanuel Christopher. Hai, saya Kilanade Putri. Hai, saya Nukfaliza Randita. Halo, saya Pritika Prazeni. Hai, saya Wahyuni Patrianingsih. Setelah memperkenalkan diri kami, sekarang silakan munculkan PowerPoint tentang materi yang akan kita presentasikan hari ini. Berikut ini adalah PowerPoint dari materi yang akan kita presentasikan pada hari ini, yaitu teks eksplanasi. Pada pembahasan pertama akan dipresentasikan oleh Priyanka Diva Prazemi. Oke, silakan Priyanka, bisa dimulai. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menerangkan proses terjadinya sebuah peristiwa, seperti fenomena budaya, alam, sosial, dan yang lainnya. Tujuan dari teks eksplanasi yaitu 1. Menjelaskan fenomena yang terjadi, 2. Menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Kemudian ciri-ciri dari teks eksplanasi ialah 1. Mempunyai struktur yang terdiri atas penyataan umum, urutan, sebab, akibat, serta interpretasi. Yang kedua, berisikan informasi faktual atau informasi yang berdasarkan fakta. Yang ketiga, informasi faktual yang dimaksud adalah informasi yang bersifat keilmuan atau ilmiah, contohnya sains. Yang keempat, bersifat informatif. Yang kelima, tidak berusaha dalam mempengaruhi pembaca supaya percaya pada hal yang dibahas. Yang keenam, memakai spin markers, contoh pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Atau juga memakai kata pertama, berikutnya, dan terakhir. Yang ketujuh, memuat informasi, data, dan lainnya. Presentasi berikutnya akan saya serahkan oleh Wahyuni. Kepada Wahyuni, saya persilahkan. Jenis-jenis teks eksplanasi. Secara umum, jenis teks eksplanasi terbagi menjadi 2 jenis yang berbeda. Antara lain, 1. Teks eksplanasi tentang alam. Jenis teks 1 ini memuat bacaan di mana topiknya berhubungan dengan bencana alam seperti gempa, gerhana bulan, tsunami, tanah longsor, angin topan, serta bencana yang lainnya yang berkaitan dengan fenomena atau kejadian alam. 2. Teks eksplanasi tentang sosial atau lingkungan sekitar. Di dalamnya berisikan mengenai peristiwa yang berlangsung di sekitar kita, seperti adanya demo, padamnya aliran listrik, rumah roboh, pengangguran, kemiskinan, dan lainnya. Di dalam jenis teks ini bisa diuraikan menjadi banyak topik, seperti mengenai budaya, permasalahan perekonomian masyarakat, atau yang lainnya. Baiklah, pembahasan berikutnya akan dipresentasikan oleh Nofaliza Randita. Kepada Nofaliza, saya persilakan. Pembahasan selanjutnya yaitu struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Bagian 1 ini menerangkan terkait latar belakang serta tinjauan umum topik yang bisa berwujud klasifikasi, definisi, sejarah, serta asal-usul. Di dalam bagian ini juga terdapat gambaran secara umum mengenai apa, mengapa, serta bagaimana proses peristiwa alam itu terjadi. Yang kedua, deretan penjelas. Di bagian 1 ini isinya perincian proses atau sebab terjadinya sebuah fenomena yang juga meliputi bagian serta dampak yang ditimbulkan. Yang ketiga,
interpretasi. Bagian satu ini isinya berupa penafsiran penulis terkait topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas serta menyeluruh, dan juga menerangkan korelasi peristiwa yang menyertainya. Yang keempat, simpulan. Di bagian akhir tes ini berupa tanggapan penulis untuk menyikapi fenomena yang berwujud menyatakan reflektif yang bersifat umum. Yang selanjutnya yaitu kaidah kebahasan teks eksplanasi. Yang pertama, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia atau non-human partisipan. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan udara. Yang kedua yaitu dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga yaitu banyak menggunakan verba material dan verba relasional atau kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Contohnya penggunaan sehingga, sebelum, pertama, jika, bila, dan kemudian. Yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Yang keenam, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu lebih benar adanya. Pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada Keila Nadia Putri. Kepada Keila Nadia Putri, saya persilahkan. G. Tahapan menentukan pola pengembangan teks eksplanasi. 1. Pola pengembangan hubungan sebab akibat. 2. Pola pengembangan proses. Dalam penyusunan pola pengembangan proses bisa dikerjakan dengan tahapan sebagai berikut. A. Tentukan tema atau topik. Dengan menentukan topik, kalian sudah melakukan langkah awal untuk membuat teks eksplanasi. B. Membuat dan menyusun kerangka. Pembuatan kerangka bertujuan guna menyusun serta mengembangkan informasi yang terdapat di dalam teks. C. Mengembangkan kerangka yang telah disusun. Selepas selesai menyusun kerangka, berikutnya yaitu mengembangkan kerangka itu menjadi informasi yang utuh dengan struktur yang sesuai, di antaranya yakni pernyataan umum, termasuk identifikasi fenomena, proses kejadian atau fakta-fakta, serta interpretasi atau ulasan atau kesimpulan. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Emmanuel Christopher. Kepada Emmanuel, saya persilahkan. Berikut ini adalah contoh dari teks eksplanasi. Bencana alam gunung meletus. Isi dari pernyataan umumnya adalah gunung meletus adalah sebuah bencana alam yang diakibatkan oleh meletusnya gunung berapi. Gunung berapi bisa meletus sewaktu-waktu. Lahar yang dikeluarkan oleh gunung berapi berbeda-beda. Ada yang menyemburkan lahar panas, ada juga yang mengeluarkan lahar dingin berupa lava dan material-material lainnya. Berikut ini adalah isi dari bagian urutan sebab akibat. Gunung berapi yang masih aktif bisa meletus kapan saja. Penyebab terjadinya gunung meletus adalah ekstrusi magma, yaitu kegiatan magma yang telah mencapai permukaan bumi. Gunung meletus biasa terjadi di daerah-daerah dataran tinggi, di mana ada gunung berapi di sekitarnya. Gunung meletus juga bisa disebabkan oleh gempa bumi atau bisa disebut juga seisme. Berikut adalah isi dari bagian interpretasi. Peristiwa alam gunung meletus ini tidak terjadi secara berulang-ulang. Jadi, jangan takut atau khawatir berlebihan jika tinggal di daerah sekitar gunung berapi. Kenali saja gejala-gejala bencana alam ini supaya bisa menyelamatkan diri sewaktu-waktu, dan jangan lupa selalu meminta pertolongan Tuhan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami tentang teks eksplanasi. Saya Emmanuel Christopher. Saya Keila Nadia Putri. Saya Nokvaliza Rendita. Saya Priyanka Diva Demi. Dan saya Wahyuni Patrianingsih. Kurang lebihnya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan di dalamnya. Terima kasih. Terima kasih.
Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.